Kalau kerja itu yang bersih. Dasar OB gak berguna. Udah miskin, kerja juga gak becus. Nih, rasain. Assalamualaikum sahabat mager ngomong. Sungguh miris ketika seorang pria tua berseragam lusuh hanya dianggap sampah di mata karyawan sombong. Ia dihina, direndahkan, bahkan dipermalukan di depan banyak orang. Hanya karena mereka tak tahu siapa dia sebenarnya. Tapi siapa sangka, pria yang mereka injak-injak itu adalah pemilik perusahaan yang mereka banggakan. Apa yang terjadi ketika topengnya akhirnya terbuka? Akankah air mata penyesalan bisa menyelamatkan mereka? Namun sebelum menonton, absen dulu dong dari kota mana saja kalian menonton video ini. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menyebarkan dakwah Islam dan menjadi amal jariah. Langit Jakarta masih kelabu saat seorang pria paruh baya melangkah pelan memasuki gedung megah PT Bintang Nusantara. Seragam biru yang dikenakannya tampak lusuh. Tangannya menggenggam sapu pel dan seember air. Ia berjalan menunduk, menyapa satpam dengan senyum ramah yang nyaris tak dibalas. Namanya Pak Rudi. Setidaknya itu nama yang tersemat di papan nama kecil di dadanya. Tapi tak ada yang tahu, di balik kerutan wajah dan tubuh renta itu, tersembunyi sosok bernama Raka, pemilik tunggal perusahaan raksasa tersebut. Pagi itu adalah awal dari ujiannya. Raka telah memutuskan untuk menyamar sebagai office boy selama beberapa minggu, demi satu tujuan, mengetahui wajah asli orang-orang yang bekerja di bawah atap perusahaannya. Bukan dari laporan HRD, bukan dari data kinerja, melainkan dari cara mereka memperlakukan orang kecil. Baru beberapa jam di lantai 2, ujian pertamanya datang. "Hei Pak, pelnya jangan kena kaki saya dong!" Hardik seorang pria muda bersetelan rapi. Suaranya tajam, menyayat seperti pisau. Namanya Dani, karyawan baru bagian pemasaran. Usianya belum genap 30, tapi cara bicaranya seolah dunia di tangannya. Pak Rudi menunduk. "Maaf nak, saya tidak sengaja." Dani mendengus, lalu melirik rekan-rekannya. "OB zaman sekarang ya, kerja aja nggak becus." Tawa kecil terdengar dari dua orang lain di dekatnya, seorang wanita bernama Vina dan pria bernama Randy. Mereka baru sebulan bekerja, tapi sudah merasa seperti pemilik lantai kantor itu. Pak Rudi melanjutkan pekerjaannya, tapi di balik senyumnya yang tipis, hatinya mencatat semuanya. Hari itu, dia tahu siapa yang sedang diuji oleh Allah lewat peran kecil yang sedang ia mainkan. Siang itu, tarik menyengat dari balik kaca gedung lantai 4. Kantor terasa lenggang, sebagian besar karyawan sedang makan siang di luar. Pak Rudi masih sibuk membersihkan ruang pantry, mengelap meja dan membuang sampah yang menumpuk di bawah wastafel. Tiba-tiba, pintu terbuka dengan keras. Vina melangkah masuk sambil memegang gelas kopi mahal yang masih mengepul. "Pak, bersihin lantai ini, tadi ada kopi tumpah," ucapnya sambil melirik ke bawah, lalu meletakkan gelas di pinggir wastafel. Pak Rudi mengangguk pelan. "Baik, Bu." Baru saja ia membungkuk untuk membersihkan, Vina menyentakkan tumit sepatunya ke lantai. "Cepetan, jangan kayak siput, udah tua, kerja juga lambat," ucapnya ketus, lalu tertawa kecil sambil membuka ponselnya. Langkah kaki Randy kemudian terdengar masuk ke ruangan. "Ngapain lo, Vin?" tanyanya sembari mendekat. "Nih, OB kesayangan kita lagi pamer gerakan slow motion." Randy tertawa lepas. "Cocok jadi badut kantor. Gaji OB segitu, tapi gaya kayak pejabat. Mau ngasih wejangan hidup kali ya?" Hahaha. Tawa mereka menggema, menusuk jantung Pak Rudi yang tetap menunduk dan membersihkan lantai tanpa bicara. Dani datang menyusul, membawa makanan di tangannya. Ia meletakkannya di meja dan duduk sembari menonton adegan itu. OB, sekalian bersihin bawah meja gua, banyak remah-remah tuh. Tapi hati-hati ya, jangan sampai napas lo nyentuh makananku," ucap Dani sambil menahan tawa.
Pak Rudi berhenti sejenak. Napasnya berat, namun tetap ia lanjutkan tugasnya. Tangannya gemetar, bukan karena lelah, tapi karena luka yang ditahan dalam diam. Salah satu staf lama yang melihat dari jauh, Sari, hanya bisa menunduk dan menggigit bibir. Ia tahu sesuatu yang buruk sedang ditanam oleh mereka bertiga, dan buahnya pasti akan datang. Pak Rudi pun melangkah keluar ruangan. Setiap jejaknya membawa beban, bukan karena hinaan, tapi karena harapan bahwa suatu hari kebenaran akan datang. Hari-hari berlalu. Pak Rudi tetap bekerja dalam diam, membersihkan lantai demi lantai, menyapa dengan senyum yang tak pernah dibalas. Tapi di balik kesunyian itu, mata-mata tersembunyi tengah merekam semuanya. Bu Lestari, manajer HR senior yang satu-satunya tahu siapa Pak Rudi sebenarnya, memasang kamera pengawas tambahan di beberapa titik kantor atas permintaan Raka. Ia juga menyimpan catatan insiden yang mulai bertumpuk. Hari itu, di ruang meeting kecil, Randy dengan santainya menyuruh Pak Rudi membawa kotak dokumen berat dari lantai bawah. "Bawa sekarang, jangan banyak alasan. Kalau sampai jatuh, gue lapor lo ke HRD," ancamnya. Pak Rudi hanya mengangguk. Pelan-pelan ia angkat kotak besar itu, meski bahunya nyeri.